Nah, mulai. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Cut Aisyah Al-Haska, di channel Hasbi Debus. Guys, di tangan Asa ada mesin bor, di mana di dalam dunia debus lagi tren nih mesin bor ini. Dan tahukah kalian siapa yang mulai pertama memperkenalkan mesin bor ini dalam kegiatan debus? Ayo tebak siapa? Jadi guys, tahukah kalian bahwa mesin bor pertama kali digunakan dalam kegiatan debus pada tahun 1998 oleh Teguh Hasbi atau nama lainnya Hasbi Debus pada saat kegiatan debus di Taman Mini Indonesia. Jadi guys, sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang yang menggunakan mesin bor dalam kegiatan debus itu kebal atau tidak? Mari kita lihat. Apakah orang yang berdebus benar-benar memiliki ilmu kebal atau tidak? Atau berdebus dengan mesin bor ini kita akali dengan trik? Nah, bagaimana kita bisa menilai bahwa orang yang berdebus menggunakan mesin bor menggunakan trik atau memang kebal? Guys, sebelum saya jelaskan lebih detail, mari kita uji bor ini apakah asli atau tidak. Guys, kita coba ya. Bismillah. Oh. Jadi guys, terbukti ya bahwa bor ini asli. Guys, berdebus dengan mesin bor bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan trik. Yang kedua, dengan menggunakan ilmu kebal sendiri. Sekarang, mari kita lihat penggunaan mesin bor dengan menggunakan trik. Selanjutnya dengan mempergunakan ilmu kebal. Yang pertama dengan trik, caranya seperti ini. Jadi guys, penggunaan bor dalam kegiatan debus menggunakan trik itu kita bisa nilai dari pengaturan yang ada di bawah tombol mesin bor. Nah, di sini tertulis huruf L dan huruf R. L untuk bahasa Inggris left atau kiri, dan R adalah right atau kanan. Nah, jika kita mengubah pengaturan mesin bor ke arah kiri, maka mata bor yang kita gunakan tidak akan melukai orang ataupun melukai benda karena putarannya terbalik. Sedangkan jika ke arah kanan atau right, itu bisa saja melukai orang-orang atau melukai benda yang memang dipergunakan. Sekarang guys, ini contoh putaran ke kanan ya. Kita putar ke right. Dan selanjutnya seperti ini. Dan selanjutnya pula putaran ke sebelah left atau kiri. Jadi guys, sekarang bornya saya ubah pengaturannya putaran ke arah kiri, left. Nah, jadi dengan putaran ke kiri itu tidak akan melukai benda. Mari kita coba. Guys, Ya. Ke kiri. Jadi guys, putaran bor ke arah left atau kiri itu tidak akan melukai benda. Inilah trik penggunaan mesin bor dalam kegiatan debus. Nah, dengan pengaturan mesin bor ke sebelah kiri, silahkan Anda tusuk ke sini, ke sini, ke sini, atau di mana saja. Insya Allah Anda tidak akan terluka. Guys, jika orang kebal menggunakan mesin bor, dia pasti menggunakan pengaturan ke sebelah right atau kanan. Nah, karena ini dengan putaran ke kanan itu bisa saja melukai atau melubangi benda yang ditujukan. Sekarang mari kita coba ke tangan. Nah guys, kalau orang berdebus dengan menggunakan ilmu kebal, pengaturannya adalah sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Monggo dilihat putarannya. Sebelah kanan guys. Coba putarannya. Sampai berhenti. Jadi guys, kalau orang berdebus menggunakan ilmu kebal, pengaturannya adalah sebelah kanan.
di mana jika arah putarannya sebelah kanan itu mampu melukai atau melubangi benda yang dituju. Sekarang kita coba ya. Silakan dilihat arah putarannya. Sebelah kanan kan? Kita coba ke tangan. Bismillah. Selanjutnya kita coba ke Bismillah. Wow. Tembus guys. Putar. Oke guys, itulah penjelasan mempergunakan mesin bor dalam kegiatan debus menggunakan trik ataupun memang menggunakan ilmu kebal. Jadi guys, di situ bisa kita nilai kenapa sekarang orang mudah berdebus dengan mesin bor. Nah, itu karena menggunakan trik, yaitu memutarkan pengaturan arah putaran mata bor ke arah sebelah left atau kiri. Sedangkan orang yang berdebus memang karena ilmu kebal, itu pasti pengaturannya ke sebelah kanan karena itu mampu melukai orang ataupun benda yang dituju. Oke guys, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Video ini bertujuan untuk melestarikan budaya kita ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.